apa kabar? Ketemu dengan saya Lala Intan Kemala di KPKNL Batam Podcast. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber untuk ngobrol-ngobrol membahas terkait budaya anti korupsi. Nah, beliau sebagai Ketua Unit Pengendali Gratifikasi di KPKNL Batam. Mari kita sapa beliau. Halo Bapak, selamat pagi Pak. Selamat malam Mbak Lala, sehat, alhamdulillah saya sehat, tangga yang cerah ini. Baik Pak, menurut Bapak korupsi itu apa sih Pak? Baik, kita berjumpa Bapak Ibu sekalian dalam podcast tentang budaya anti korupsi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apa sih korupsi itu, jadi korupsi itu kita ingat lagi kata-kata atau ujangan dari Ki Hajar Dewantoro bahwasannya pernah mengatakan, aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia, namun yang penting untuk kalian yakini, sesaat pun aku tak pernah mengkhianati tanah air dan bangsaku. Lahir maupun batin aku tak pernah mengkorup kekayaan negara. Aku bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan langkah perjuanganku. Nah, itu sepenggal kata-kata daripada Ki Hajar Dewantoro. Baik Mbak Lala dan Bapak Ibu sekalian, apa itu korupsi? Jadi korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption. Apa itu corruption? Yang memiliki kata kerja corrupere, yang artinya adalah busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Itu arti kata daripada korupsi. Korupsi itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang diberikan oleh masyarakat atau negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, melibatkan suap menyuap, penyelewengan, dana publik, dan banyak sekali tindakan-tindakan lainnya yang merugikan masyarakat. Nah, korupsi itu secara aturan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 9 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Itu malah terkait dengan aturan korupsi. Di dalam ketentuan undang-undang tersebut, kategori korupsi itu ada 7 kategori. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Kemudian pemerasan, penggelapan dana jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir adalah gratifikasi. Nah, bagaimana penyebab korupsi itu, Mbak Lala? Teori penyebab korupsi ada beberapa teori. Yang pertama adalah korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Nah, itu akan terjadilah korupsi. Iya, Pak. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan korupsi itu apa? Bisa keserakahan, bisa kesempatan, bisa kebutuhan, dan pengungkapan. Korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Itu bagus sekalian ya. Nah, korupsi juga terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang untuk bisa korupsi. Misalnya adanya kelemahan sistem, kemudian pengawasan yang kurang, dan sebagainya. Tapi selain itu juga dibarengi dengan adanya niat atau keinginan. Biasanya niat dan keinginan koruptor ini didorong oleh karena adanya kebutuhan dan juga keserakahan pada diri manusia. Nah, itulah karena korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan korupsi. Baik Pak, Ya. Terkait korupsi tadi, ada tindak gratifikasi. Kenapa tindak gratifikasi itu termasuk dalam tindakan korupsi Pak? Jadi kenapa gratifikasi itu masuk ke dalam kategori korupsi? Justru bahwasanya gratifikasi itu merupakan akar daripada tindak pidana korupsi. Misalnya apa bentuk gratifikasi? Misalnya gratifikasi berupa uang, pemberian berupa barang. Pokoknya seluruh pemberian itu bisa dikatakan sebagai gratifikasi. Kemudian contoh lain adalah pinjaman tanpa bunga. Itu juga gratifikasi. Pengobatan cuma-cuma, adanya komisi, diskon, fasilitas penginapan, Bapak sekalian, tiket perjalanan juga merupakan bentuk dari salah satu gratifikasi. Perjalanan wisata dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Nah, itulah gratifikasi kenapa merupakan salah satu
bentuk daripada korupsi, karena justru gratifikasi ini merupakan akar dari adanya tindak pidana korupsi, Bapak sekalian. Wah, rupanya banyak sekali ya Pak, faktor-faktor pendukung dan lain sebagainya merupakan tindakan-tindakan korupsi itu ya Pak. Nah Pak, kenapa tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat? Nah ya, mengapa demikian? Ya karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik itu dipakai atau dialihkan untuk keuntungan individu atau keuntungan pribadi atau untuk keuntungan kelompok-kelompok tertentu. Nah, hal inilah yang menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk ketidaksetaraan, dan juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Nah, demikian Mbak Lala tentang kerugian-kerugian adanya tindak pidana korupsi itu. Ya baik Pak, jika seperti itu gimana nih cara mencegahnya Pak? Nah, dalam pencegahan korupsi ini kita harus seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu, saling bekerja sama, mempersatukan niat untuk memberantas segala bentuk korupsi di tanah air kita. Hal ini memerlukan tindakan tegas seperti transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, kemudian penegakan hukum yang kuat, dan juga pendidikan tentang etika. Nah, kalau di Kementerian Keuangan, salah satu hal untuk mencegah adanya korupsi atau gratifikasi adalah telah dibentuk UPG, yaitu Unit Pengendali Gratifikasi. UPG ini kalau di daerah ada UPG 2 yaitu di Kanwil, kemudian UPG 3 yaitu di kantor-kantor pelayanan. Nah, bagaimana cara mencegah di Kementerian Keuangan? Kita sudah ada adanya nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisme, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan korupsi, integritas itu berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Misalnya, kita harus bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas-tugas yang melekat pada tugas dan fungsi kita. Kemudian selain itu juga kita harus menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Itu kategori integritas ya, Malala. Kemudian yang kedua, nilai kementerian yang kedua adalah profesionalisme. Apa itu profesionalisme? Bahwa kita harus bekerja secara tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik yang kita miliki dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Bagaimana caranya? Ya, kita harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas. Dan jangan lupa kita harus bekerja dengan hati. Kemudian yang ketiga, sinergi. Sinergi ini bermanfaat untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Tapi bagaimana caranya? Kita harus memiliki sangkaan baik, saling percaya, dan menghormati sesama kita dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kita sebagai abdi negara dan sebagai penyelenggara negara. Selain itu, kita juga harus menemukan dan melaksanakan solusi terbaik apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dicarikan solusi. Nah, itu terkait sinergi. Kemudian ada lagi Malala, yaitu pelayanan. Nah, pelayanan ini bagian dari nilai Kementerian Keuangan. Banyak, ada 5 nilai Kementerian Keuangan itu. Nah, yang keempat itu pelayanan, yaitu memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus melayani dengan berorientasi kepada kepuasan stakeholder dan bersikap proaktif dan cepat tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat dan yang ada di stakeholder kita. Nah, kemudian kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kesempurnaan Malala ya. Jadi kesempurnaan ini diartikan bahwa kita harus senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Bagaimana caranya? Yaitu melakukan perbaikan terus-menerus, berinovasi terus-menerus, tentunya inovasi juga inovasi yang tidak melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku. Samping itu, kreativitas juga harus kita munculkan terhadap diri pegawai dalam rangka untuk menuju kesempurnaan. Baik Pak, ya. Bagaimana jika berhasil menekan korupsi? Apa dampak positif yang dapat diharapkan? Dampak positifnya sangat
sangat bagus sekali. Jika korupsi dapat ditekan, maka kita dapat mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang baik, distribusi yang lebih adil dari sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan kekayaan negara kita. Di samping itu, adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kita. Nah, itu mungkin salah satu dampak positif bila kita bisa menekan bahkan menghilangkan tindakan korupsi di negeri kita atau di kantor kita. Demikian malah terkait dengan anti korupsi. Oke, baik Pak, terima kasih Bapak Hasan Lutfi Ya, sudah sama-sama. memberikan penjelasan terkait budaya anti korupsi. Ya. Semoga tingkat tindak korupsi di Indonesia semakin berkurang. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe. Terima kasih.